Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Satreskrim Polrestabes Medan melakukan penggerbekan jual beli bayi via online di Kota Medan. 9 tersangka ditangkap termasuk 2 bidan dan orang tua bayi. Sejumlah orang langsung diamankan di dalam sebuah kamar kontrakan di kawasan Kecamatan Medan Johor, Medan, Sumatera Utara. Namun saat diperiksa, salah satu pelaku tidak mengakui, padahal bukti-bukti proses jual beli ditemukan. Dalam penggerebekan ini, polisi meringkus BS, ibu kandung calon bayi yang akan dijual ke tersangka HD. Kemudian menangkap tersangka J, seorang pria yang menemani pelaku yang akan bertransaksi. Polisi juga turut mengamankan 2 orang bidan berinisial VL dan HR karena terlibat penjualan bayi perempuan lain dari seorang ibu kandung bayi berinisial K serta suaminya S. Pasca penggerebekan di salah satu rumah kontrakan yang ada di kawasan Kecamatan Medan Johor, Satreskrim Polrestabes Medan melakukan penyidikan lebih lanjut. Menurut Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jan Calvin Simanjuntak, motif ekonomi menjadi alasan orang tua menjual bayinya. Orang tua bayi butuh biaya untuk ongkos pergi ke Malaysia. Tersangka HD meminta tolong kepada asistennya tersangka HT untuk membuat aplikasi di salah satu sosial media dengan bentuk membranding, menawarkan adopsi anak, dalam hal ini dengan aplikasi berjudul Takdir Hidup. Dalam kasus ini, polisi menyelamatkan 2 bayi masing-masing berusia 5 hari dan 2 hari. Dari Medan, Sumatera Utara, Teguh Angga, Metro TV. Pemirsa, untuk membahas terungkapnya kasus jual beli bayi secara online di Medan Johor, Sumatera Utara, kita terhubung dengan Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Bayu Putro Waji Wijayanto yang sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, Pak Bayu. Bagaimana sebenarnya awal mula kasus ini bisa terungkap dan kenapa sampai ada oknum bidan yang terlibat? Selamat sore Bang Febrian dan pemirsa Metro TV. Jadi kami dari Satreskrim Polrestabes Medan, khususnya unit PPA, awal dari jaringan sindikat yang kita sebut sudah tersistem atau terstruktur ini, karena selain menggunakan salah satu media sosial, juga informasi ataupun jaringan secara konvensional pun sudah berada di sekitar Sumatera Utara, tidak hanya di kota Medan saja. Sehingga pada saat awal kami mendapatkan info ada perilaku ilegal ataupun kegiatan ilegal yang berada khususnya di Kampung Tengah, yaitu sebagai tempat TKP diketemukan bayi tersebut. Di mana info awal tersebut ada kegiatan keluar masuk bayi, kemudian ada ibu-ibu hamil yang sering keluar masuk di lokasi ataupun rumah kontrakan tersebut. Sehingga kami dari unit PPA yang dibantu dengan unit PIDUM melakukan investigasi ataupun penyelidikan awal di lokasi. Sehingga benar adanya suatu diduga adanya perdagangan bayi. Sehingga pada tanggal 13 Desember lalu kami melaksanakan kegiatan pengecekan target, di mana di rumah tersebut, rumah kontrakan yang dimiliki oleh pelaku utama HD, telah diketemukan salah satu orang yang masih hamil yang berusia 8 bulan dan 1 orang lagi atas nama HT yang bertindak sebagai asisten atau pembantu khususnya dalam operasional dalam menawarkan ataupun menjual melalui medsos, salah satu medsos ini Bang. Kemudian kenapa ada 2 bidan yang kita amankan, bahwa kami jelaskan dari hasil penyelidikan dan hasil keterangan saksi dan keterangan dari yang bersangkutan, bagi para pelaku ini sering, khususnya yang mempunyai kesulitan ekonomi dan khususnya dari ibu hamil ini yang tidak mempunyai ayah atau hamil di luar nikah, sehingga mereka ingin menggugurkan bayinya ataupun ingin menjual bayi karena kondisi ekonomi
kondisi ekonomi, sehingga dari para korban dan sekaligus orang tua ini menghubungi salah satu, memang ada bidan, dan ini pun tidak hanya 2 bidan yang kita amankan, mungkin nanti dalam proses pengembangan ada tenaga medis lainnya atau bidan-bidan lainnya yang masih tersangkut, tidak hanya di wilayah Medan, bisa juga di wilayah lainnya, Bang Febrian. Karena metode penjualan bayi ini secara online, kemudian ini pasarnya apakah di Medan saja atau memang lebih luas lagi? Iya, Bang Febrian, jadi dari hasil proses pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan yang telah kita lakukan, baik kami analisis media sosial ataupun pengembangan terhadap jaringan-jaringan tersebut, kita dapati si HD, mohon maaf, dan HT ini menjual bayi ini tidak hanya di Kota Medan saja. Bahkan ada keterangan dari si HD ataupun HT menjual sudah sampai di Pekanbaru dan wilayah Aceh, wilayah Balige, dan sekitar Kota Medan ataupun di wilayah Sumatera Utara, Bang Febrian. Kisaran harga jual dari bayi ini, Pak Bayu, itu berapa? Dan keuntungan yang diberikan kepada korban sebagai orang tua korban ini berapa juga? Jadi dari hasil pemeriksaan dan yang barang bukti ataupun bayi yang masih kita amankan, yaitu 3 orang bayi, yang 1 bayi tersebut berkelamin perempuan yang telah lahir di 16 Januari setelah kita amankan kemarin. Jadi harga bayi rata-rata yang dibeli oleh HD pelaku utama ini sekitar di antara 9 juta sampai 10 juta. Kemudian HD ini memasarkan atau menjual atau bahkan sudah mendapatkan pemesanan di sekitar dijual interval antara 15 sampai dengan 25. Ini tergantung dari kondisi bayi, baik perempuan ataupun laki-laki, dan kondisi bayi tersebut, Bang Febrian. Sudah berapa banyak bayi yang dijual oleh tersangka HD ini? Ya, untuk banyaknya kami masih proses pengembangan dan kami masih proses investigasi, Bang Febrian, karena si HD belum mengakui secara keseluruhan, tetapi dari hasil yang sudah kita coba dapati dari pemeriksaan antara 8 sampai dengan sekitar 15-an. Ini pun masih kita kembangkan karena kami dapati barang bukti surat keterangan kelahiran yang kita dapat ini pun sudah lumayan banyak surat tersebut yang saat ini masih kita amankan dan akan kita kembangkan ini, Bang Febrian, untuk apakah dari nanti pembeli akhir sampai dengan jaringan lainnya ataupun yang berada di luar wilayah Sumatera Utara, Bang Febrian. Baik, Pak Bayu, untuk orang tua atau calon orang tua yang akan membeli bayi ini, mereka menduga aja ini memang sudah tahu ini ilegal atau memang ada dugaan bahwa tersangka ini melakukan penjualan, menyamarkan seolah-olah ini ilegal? Ya, memang Bang Febrian, kami jelaskan bahwa modus dari jaringan pelaku sindikat yang sudah terstruktur ini mencoba seperti kegiatan yang legal karena mereka modus adopsi anak. Sehingga dari para pembeli maupun penjual ini merasa bahwa kegiatan yang dilakukan HD ini adalah legal, tetapi ada juga yang sudah mengetahui bahwa si HD ini memang dia yang terbiasa berkomunikasi dengan HD sudah mengetahui bahwa ilegal kegiatan tersebut, sehingga memang tidak hanya melalui media sosial, bahkan jaringan HD baik di sekitar wilayah Medan ataupun di sekitar wilayah Sumatera Utara mengetahui ketika ada yang menjual bayi, baik tidak tanpa ada orang tua ataupun terdesak ekonomi, pasti menghubungi HD baik melalui perantara-perantara yang sudah kita amankan, Bang Febrian. Baik, Pak Bayu, singkat saja, apakah ke depan pihak kepolisian ini akan melacak para bayi yang sudah dijual ini nantinya? Kami akan tidak lanjuti secara simultan, Bang Febrian, karena
tidak hanya sampai di sini, kami akan kembangkan bagi jaringan atau pelaku lainnya. Dan bahkan apakah ada jaringan dikirim ke Malaysia atau daerah-daerah atau wilayah lainnya. Sehingga kami akan memberikan efek jerak bagi para pelaku bayi dan jaringan-jaringan bayi lainnya, Bang Febrian. Baik, kita harapkan agar bisa segera tuntas dan memang ada efek jera yang berlaku. Terima kasih AKBP Bayu Putro Wijayanto, Kasat Reskrim Polrestabes Medan sudah bergabung bersama kami dalam Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.